Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas intan pariwara kelas 12 bab 3 substansi materi genetik bagian uji kompetensi 1. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1, bagian kromosom yang berperan sebagai tempat alel berada adalah, jadi alel itu adalah gen-gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian dalam kromosom homolog. Nah, bagian dari kromosom yang digunakan sebagai tempat alel itu adalah kromomer ya. Jadi di dalam kromomer itu berada di dalam kromonema. Nah, kromonema ada di bagian lengan kromosom. Maka di sini jawabannya adalah yang E. Lalu bagaimana dengan telomer? Kalau telomer itu menjaga stabilitas bagian ujung kromosom supaya tidak terurai. Sedangkan sentromer itu daerah perlekukan ya, yang biasanya di pertengahan kromosom. Kalau satelit, bagian kromosom yang berbentuk bulat atau membulat yang terletak di ujung lengan atau kromatid. Sedangkan histon itu adalah protein yang ada di dalam kromatin yang berfungsi untuk menggulung DNA. Jadi jawaban yang paling tepat tadi adalah yang E, kromomer. Lanjut ke nomor 2, sel dalam tubuh manusia yang tidak memiliki kromosom adalah, jadi kromosom itu kan ada di dalam inti sel. Nah, bagian tubuh manusia yang tidak memiliki inti sel itu adalah eritrosit atau sel darah merah. Jadi sel darah merah itu tidak memiliki inti sel. Karena eritrosit tidak memiliki inti sel, maka dia tidak memiliki kromosom. Oke. Jadi untuk yang lainnya seperti neuron atau sel saraf, kemudian leukosit, sel darah putih, sel otot lurik dan sel otot polos itu semuanya memiliki inti sel ya, yang sudah pasti berarti juga memiliki kromosom. Maka jawabannya di yang C, eritrosit. Nomor 3, Terina melakukan pengamatan kromosom menggunakan mikroskop elektron. Hasil pengamatan Terina ditunjukkan oleh gambar di samping. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X dan juga Y secara berurutan adalah, oke, jadi untuk X di situ adalah lengan kromosom ya kan. Kalau lengan kromosom ini berarti dia disebut dengan kromatid. Lalu untuk yang bagian Y itu kan bagian tengahnya, pelekukan kromosom. Nah, daerah perlekukan kromosom itu disebut dengan sentromer. Oke, maka di sini secara berurutan jawabannya adalah yang A, kromatid dan juga sentromer. Nomor 4, lalat buah atau Drosophila memiliki formula kromosom 3AA plus XY. Nah, berdasarkan formula tersebut jumlah kromosom yang dimiliki lalat buah adalah 3AA di sini menandakan bahwa dia 3 pasang autosom. Kalau 3 pasang autosom berarti jumlah autosomnya adalah 6. Oke, kemudian di situ ada X dan juga Y yang menandakan dia adalah lalat laki-laki ya. XY kan laki-laki, berarti 6 tadi ditambah dengan X dan Y. Berarti 6 tambah 2 hasilnya adalah 8 kromosom totalnya. Tapi kalau dipisah-pisah seperti autosom dan gonosom berarti autosomnya tadi 3 pasang sama dengan 6 autosom dan juga XY kan berarti 2 gonosom. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 5, pasangan antara jenis kromosom beserta karakteristiknya dalam tabel berikut yang benar adalah, jadi kromosom itu berdasarkan letak sentromernya itu kan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah metasentrik. Metasentrik itu kalau kromosomnya memiliki 2 lengan yang sama panjang, jadi hurufnya seperti huruf V. Lalu ada akrosentrik yang tipe kromosomnya memiliki 2 lengan yang tidak sama panjang atau berbentuk seperti huruf J. Nah, untuk yang telosentrik memiliki 1 lengan berbentuk seperti batang atau sentromernya berada di ujung kromosom. Dan yang terakhir adalah submetasentrik dengan tipe kromosom yang memiliki 2 lengan yang hampir sama panjang berbentuk seperti huruf L. Seperti huruf L ya. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jadi metasentrik memiliki 2 lengan yang sama panjang dan letak sentromernya di tengah kromosom. Nomor 6, basa nitrogen X beserta jumlah ikatan hidrogen Y dalam tabel berikut yang benar adalah, jadi ini gambar dari rantai DNA ya. Rantai DNA itu ada fosfat itu yang warna merah lingkaran. Kemudian ada si gula deoksiribosa itu yang segi 5 warna biru. Dan basa nitrogen itu yang warna
apa ini warnanya? Warna hijau ya. Oke. Jadi untuk yang Y di situ bagian X dulu. Bagian X dulu di situ ada basa nitrogen timin sebelah kanan, maka bagian X-nya sebelah kiri itu apa? Ingat ya, kalau timin itu berpasangan dengan adenin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Maka pasangannya timin X itu adalah si adenin. Sedangkan yang Y, ikatan hidrogennya ikatan berapa? Di situ kan ada dua ikatan hidrogen di situ kelihatan. Kenapa dua? Karena memang timin dan juga adenin itu memiliki 2 rantai hidrogen. Sedangkan guanin dan juga sitosin itu memiliki 3 rantai hidrogen. Oke, maka di sini jawabannya adalah yang C. Nomor 7, perhatikan struktur rantai DNA berikut. Berdasarkan gambar tersebut, nukleotida penyusun rantai DNA berjumlah, ingat ya, satu nukleotida itu terdiri dari 1 fosfat, 1 gula, dan juga 1 basa nitrogen. Nah, jadi di sini jumlah si nukleotidanya, kita total ya, 1, 2, 3, 4, 5, sebelah kiri 5, sebelah kanan juga 5. Jadi totalnya berjumlah 10 buah. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 8, pasangan yang benar antara model replikasi DNA beserta penjelasannya adalah, jadi replikasi DNA itu kan dibagi jadi 3, ada konservatif, semi konservatif, dan juga dispersif. Untuk yang konservatif itu berbentuk double helix yang lama tetap dan menghasilkan double helix baru. Sedangkan yang semi konservatif, jadi rantai double helixnya memisahkan diri dan setiap pita tunggal mencetak pita pasangan yang baru. Sedangkan untuk yang si dispersif itu double helixnya akan terputus-putus membentuk segmen. Nah, setiap segmennya akan membentuk segmen yang baru. Jadi ada segmen-segmennya ya. Untuk yang konservatif itu seperti gambar yang A, gambar yang B itu gambar konservatif ya. Memang ada DNA baru yang warna biru muda dan DNA lama warna biru tua. Untuk yang semi konservatif itu bisa kita lihat di gambar C dan juga D. Jadi dalam satu DNA itu ada 2 rantai yang berbeda, biru muda dan biru tua. Sedangkan untuk yang dispersif itu bisa kita lihat di gambar yang E. Bisa kalian lihat di situ ada segmen putus-putusnya dalam satu rantai, satu pita itu ada 2 warna, ada biru muda dan juga biru tua. Nah, maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Yang B di situ kan konservatif nih. Penjelasannya, bentuk rantai double helix DNA lama tetap dan menghasilkan rantai double helix baru. Oke, jawabannya adalah yang B. Nomor 10, DNA dapat bersifat heterokatalitik dan autokatalitik. DNA dikatakan bersifat heterokatalitik karena, jadi maksudnya di sini heterokatalitik itu DNA bisa membentuk RNA pada saat proses sintesis protein. Ingat kan ya, dari mulai rantai antisens dibentuk menjadi rantai mRNA. Sedangkan untuk autokatalitik di sini maksudnya adalah DNA itu bisa menggandakan diri atau memperbanyak diri atau yang sering disebut dengan replikasi DNA. Maka nomor 9 ini jawabannya adalah yang D. Nomor 10, perhatikan fungsi enzim yang diperlukan dalam replikasi DNA berikut. Di situ ada yang merangkai rantai mononukleotida membentuk DNA baru, dan yang nomor 2 menyambung ulir tunggal DNA yang baru terbentuk. Berdasarkan fungsi, nama enzim 1 dan enzim 2 adalah, jadi untuk replikasi itu memerlukan beberapa enzim. Nah, Mimin sebutkan 3 saja dulu. Yang pertama ada polimerase. Nah, ini fungsinya untuk merangkai rantai mononukleotida untuk membentuk DNA baru. Ya, polimerase itu dari mononukleotida menjadi DNA baru. Sedangkan ligase itu menyambung ulir. Jadi ligase itu mirip kayak lem ya, menyambung ulir tunggal DNA yang baru saja terbentuk. Sedangkan helikase itu untuk menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi 2 rantai tunggal polinukleotida. Jadi untuk membuka garpu replikasinya. Jadi secara berurutan jawaban dari nomor 10 itu adalah D, polimerase dan juga ligase. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian memang buru-buru mencari jawaban untuk bab setelahnya, kalian bisa cek di video yang tahun 2021 atau video
buku yang sebelumnya karena memang bukunya soal-soalnya sama persis. Sama juga dengan kelas 11 bisa kalian cek di buku tahun sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.